Ya, halo, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Morning Market Call, selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Jumat 7 Mei 2021 ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita konfirmasi dulu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Semua sudah bagus, all clear. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Daniel, Pak Tommy, Pak Wisber juga. Mari kita mulai dengan mereview apa yang terjadi semalam ya atau kemarin. Semalam khususnya di Wall Street, indeks-indeks di Wall Street mencatatkan kenaikan yang lumayan baik. Seperti terlihat Dow Jones meningkat 0,9%, demikian juga S&P 500 0,8%. Nasdaq pun naik ya 0,4%. Walaupun sempat dibuka melemah, indeks-indeks di Wall Street cukup baik ketika penutupan dan ditutup di level tertingginya kurang lebih. Didorong oleh ini ya, ekspektasi data tenaga kerja Amerika Serikat atau non-farm payroll-nya yang rencana akan dirilis esok ya, ekspektasinya keluar lebih baik ya. Kemudian dari Asia cukup mix, walaupun kalau yang ditampilkan di sini beberapa menghijau ya. Nikkei 1,8%, Hang Seng pun menguat, demikian juga Singapura Straits Times Index, tapi IHSG melemah sedikit, minus 0,09%. Daripada komoditas, sedikit ada penurunan daripada harga minyak mentah, tapi masih di atas $60 ya per barel. Yang selainnya cukup baik sih pergerakannya, seperti emas sekarang sudah di atas $1.800 per troy ounce, naik 1,6%. Batu bara juga naik 2,5%. CPO ya kembali di atas 4.000, malah udah 4.200 ya, naik 4,2%. Kemudian timah naik 1,5%, demikian juga tembaga ya 1,4%. Cukup hari yang baik kemarin untuk banyak komoditas ya. Lalu untuk hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak menguat secara terbatas, support resistance di 5921 6030. Market driversnya seperti terlihat di slide sebelumnya bahwa indeks saham utama di Wall Street naik ya, bahkan Dow Jones ditutup di level tertingginya, didukung oleh ekspektasi akan data tenaga kerja Amerika Serikat yang keluar lebih baik ya. Initial jobless claims pada minggu yang berakhir 1 Mei kemarin dicatatkan turun atau mencapai 498.000, ini turun daripada minggu sebelumnya yaitu 590.000. Kemudian juga non-farm business sector productivity ini naik 5,4% pada kuartal 1 2021, setelah di kuartal sebelumnya di kuartal 4 2020 itu menurun 2,8%, dan ini jauh di atas ekspektasi yang hanya 3,7% ya. Jadi kelihatannya investor akan mewanti-wanti bahwa esok non-farm payroll-nya akan lebih baik gitu ya daripada ekspektasi, didukung oleh data-data yang keluar seperti tadi initial jobless claim dan juga ini ya productivity. Kemudian esok itu non-farm payroll untuk bulan April keluar, yang mana diekspektasikan NFP atau non-farm payroll itu memberikan lapangan kerja ya, penambahan lapangan kerja sebesar 1 juta ya lapangan kerja. Ini dibandingkan dengan bulan Maret, bulan sebelumnya itu penambahannya di 916.000.
Kemudian juga untuk tingkat pengangguran diekspektasikan 5,8%. Setelah sebelumnya, di bulan sebelumnya 6% ya di bulan Maret. Lalu upah rata-rata per jam secara month on month diekspektasikan 0%, dan secara year on year diekspektasikan turun sedikit minus 0,4%. Memang juga ini jika data non-farm payroll keluar sesuai ekspektasi, memang terlihat recovery di Amerika Serikat ya sungguh cepat. Yang kemarin-kemarin inflasi yang sudah overshoot di atas 2%, sekarang kelihatannya data lapangan pekerjaan akan mengkonfirm itu ya, sehingga keinginan The Fed untuk yang memang juga mereka selalu sebutkan ya, mencaratkan menambahkan lapangan kerja sebanyak 1 juta dalam beberapa bulan ke depan ini dapat mendorong ekspektasi The Fed mempertimbangkan melakukan penyesuaian pada kebijakan moneternya yang selama ini sangat longgar ya. Itu mungkin ekspektasi ke depan. Kemudian dari Eropa Bank Sentral Inggris mempertahankan suku bunga acuannya dan juga mempertahankan program quantitative easing-nya dan juga merevisi ke atas untuk outlook pertumbuhan di 2021 untuk ekonomi UK menjadi sebesar 7,25%. Data lainnya dari Eropa ada retail sales untuk zona euro pada bulan Maret naik 2,7%, month on month meningkat daripada ekspektasi atau estimasi sebesar 1,5%. Lalu dari Jerman ada pesanan pabrik untuk bulan Maret juga naik 3% month on month. Setelah naik 1,4% bulan sebelumnya di bulan Februari. Ini didorong oleh tingginya permintaan domestik, yang mana permintaan domestik naik hampir 5% secara month on month. Demikian untuk market drivers-nya. Lalu apa yang terjadi di hari kemarin? Ya, untuk hari kemarin atau tanggal 6 Mei 2021 terjadi net buy sebesar 322 miliar rupiah, sehingga total flow year to date kembali lagi di atas 1T ya, 1,6 triliun rupiah kurang lebih. Untuk market news pertama ada PBID atau Panca Budi Idaman yang akan mendistribusikan dividennya total sebesar 187,5 miliar rupiah atau per saham 100 rupiah ya, 100 rupiah per lembar saham. Kemudian AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya. AMRT mengalokasikan belanja modal sebesar 2,5 hingga 3 triliun rupiah untuk tahun ini. Lalu yang ketiga ada BRIS, yang mana BRIS sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Mereka mencatatkan laba bersih sebesar 742 miliar, naik 12,85%. Technical recommendation yang pertama ada Era Jaya. Era pergerakan selama 2 hari ini cukup baik dan terlihat mantul dari supportnya
di sekitar 580. Kami rasa boleh trade buy untuk era 610, lalu target price pertama 630 dulu, yang kedua di 645. Stop loss di sekitar 580. Kemudian PTRO sempat terkoreksi lumayan setelah ada peningkatan yang tajam seminggu-minggu lalu, dan kembali lagi on track 2 hari ke belakang. Penguatannya cukup baik, sehingga kami juga rekomendasikan untuk hari ini trade buy 2220. Target price pertamanya di 2300, yang kedua di 2430. Stop loss di 2130. Lalu GJTL. GJTL cukup menarik, spek buy sih kami kira untuk hari ini Rp900, lalu TP1 di 930, TP kedua 960, stop loss di 870. Ya, demikianlah pembahasan webinar materi webinar hari ini. Saat lagi kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Dan saat lagi kita akan membahasnya. Terima kasih.
Baiklah, sudah banyak atau beberapa pertanyaan sudah masuk. Mari kita bahas satu persatu. Pak Robertus tanyakan BBKP, Pewon NKP. BBKP makin kemarin volume makin kecil sih Pak, dan walaupun pergerakan 2 hari ini juga cukup baik, tapi kemungkinan resistance sedikit saja dulu di sekitar 478 480. Memang MACD mendukung sih untuk penguatan lanjutan, dan kalau misalnya breakout dari 480 mungkin baru ya bisa diekspektasikan ada pembalikan arah dengan next resistance mungkin 500 hingga 520. Tapi memang volume harus juga mendukung untuk adanya pembalikan arah di BBKP. Kalau Pewon, dua hari ini cukup ada penurunan dengan total lebih dari 5% ya. Sehingga juga breakdown di bawah MA20 lalu menuju support di sekitar 500. 500 kemungkinan masih bisa dipantau untuk jadi support, sedangkan next support kalau misalnya jebol di 485. MA200 juga bisa dijadikan support kalau misalnya memang terus breakdown. Next support 478. Tapi kemungkinan pergerakan paling enggak 500 hingga 485 ini masih tertahan. Dan kalau misalnya memang cukup oke tertahan, boleh dijadikan buy on weakness ya. Dan memang kelihatannya MA20 dulu nanti kalau misalnya sudah agak membaik bisa dijadikan resistance 520. Kemudian NKP menarik sih, walaupun kemarin penurunan, tapi paling enggak pergerakan udah di atas MA20, demikian juga indikasi golden cross ya, MA5 dan MA20-nya. MACD mendukung juga, tinggal next resistance sih 10.000 hingga 10.300 kurang lebih ya, atau 10.400 malah, di sekitar MA200-nya. Bisa jadi ini menjadi pertanda untuk awal-awal pembalikan arah dari INKP. Meski demikian, angka baiknya juga kalau misalnya belum ada posisi ya masuk perlahan-lahan dan tetap kondisikan berdasarkan pergerakannya, dan direkomendasikan juga masuk ketika ada koreksi ya seperti kemarin juga. Mungkin ideal di sekitar 9.500 9.450 ya, seperti low pada hari kemarin. Lalu Pak Ferial, Bank BANK, Waskita, PTPP. BANK Bank Net Syariah, kalau kita lihat di berapa ya, 2 minggu, 3 minggu ke belakang, ini kelihatannya malah membentuk high yang lebih rendah, demikian juga low yang lebih rendah ya. Tanda agak kurang baik memang dengan tren seperti ini, walaupun overall major trennya memang masih uptrend, tapi dengan pergerakan akhir-akhir ini yang kurang encouraging, agak ini ya, agak kurang baik gitu. Expect mungkin masih seperti ini dengan resistance kurang lebih di MA20 dulu 3.480. Kecuali dia malah breakout daripada 3.3650, 3.750,
itu baru konfirmasi akan uptrend lagi ya. Tapi sekarang mungkin masih dalam jalur channel short term downtrendnya seperti ini. Support kurang lebih di 3150. WSKT ETPP WSKT pergerakan sih masih oke. Secara pergerakan terlihat juga di atas EMA 200 masih terjaga, demikian juga EMA 20 ya. Tapi memang mungkin pergerakan terlihat sideways dulu dengan resistance mungkin terdekat 1100 hingga 1130. Supportnya memang di sekitar EMA 200 1050. Padahal kemarin-kemarin cukup baik performa hingga akhir April, 9 April tepatnya, tapi malah dibawa turun ya dan tertekan oleh aksi jual. Tapi overall sih masih menjadi koreksi yang wajar saat ini gitu. Kalau PTPP gimana? PTPP malah pergerakannya di bawah MA 200-nya ya, berusaha berbalik arah dan menembus ke atas MA 200. Overall baik sih pergerakan jika MA 200 itu di sekitar 1310 dan jika close di atas 1310 potensi untuk lanjut uptrend masih terbuka lebar ya atau berbalik arah ya. Resistance mungkin 1350 hingga 1400 bisa dipakai sebagai resistance ke depan. Lalu Pak Wisber, Chen, kita lihat. Setelah berbulan-bulan uptrend sejak sejak akhir April ya hingga penutupan kemarin cukup di bawah downtrend Chen ini. Dan kalau kita lihat banyak juga meninggalkan gap ya yang terjadi. Masih satu gap aja sebenarnya yang terjadi pada 26 April di sekitar itu 282. Memang potensi sudah agak terbatas penurunannya Pak, sehingga saya expect paling nggak ada perlawanan untuk bergerak di atas MA5 yaitu 265 untuk resistance, lalu resistance kedua di gap yang terjadi ya di 282. Itu untuk Chen. BMRI-nya sayangnya masih tertekan Bank Mandiri, tapi memang tekanan disebabkan oleh pasar juga ya, atau memang beberapa terjadi net sell malah ya. Kalau Bank Mandiri yang hitung 1 bulan 3 bulan terakhir juga net sell cukup ini ya, cukup dalam, net sell asing cukup dalam. Dan juga pergerakan belum mampu untuk menembus MA20 ya. Jadi short term paling enggak MA20 masih jadikan resistance saja 6175 6175 kurang lebih. Jika baru ingin ambil posisi baiknya idealnya di bawah 6000 sih lebih baik. Bisa di 5950 atau 5975 dicoba diantrikan. Pergerakan saat ini sudah di bawah MA 200 kecuali tadi belum nembus 6175, belum nembus ke atas, nampaknya tanda-tanda perbaikan atau perbalikan arah belum terlihat. Kemudian
Bank Mandirinya menjawab Bu Evelyn juga. Lalu BBRI ya. Iya betul BBRI. Mirip juga, belum mampu nembus MA20 ya. MA20-nya di sekitar 4190 atau 4200. Jika ingin koleksi BRI, boleh sih dicicil beli, tapi alangkah baiknya di bawah 400 sih, di bawah 400 hingga 4.000 rupiah. Dan short term resistance-nya di 4190 atau 4200. Lalu AMTM, Antam mungkin maksudnya. Antam akhirnya mendekati level 2700 ya, yang kemarin kita sebut-sebut juga sebagai resistance yang dituju. 2700 juga ada harga di sekitar gap yang terjadi pada bulan Maret ya, awal Maret. Jadi terdekat di 2700-an dulu Bu. Atau Pak Wisber. Lalu kalau misalnya memang kuat 2750, tidak menutup kemungkinan juga menuju 2900-an. Paling enggak sih yang terdekat memang di 2700 2750. Pak Hendra, Pewon Doit APLN. Pewon ini sudah ya tadi. Mari kita lihat Doit. Mencoba berbalik arah sih Doit. MACD mensinyalkan demikian. Tapi paling enggak pergerakan masih agak terbatas ya. 387 atau 388 resistance awal, resistance pertama, lalu 404 resistance keduanya. APLN $160 untuk APLN resistance-nya, tapi memang makin kemari volume agak tipis dan kurang konsisten APLN. Overall masih dalam trend sideways-nya. 160 level high yang terjadi pada 26 April ya. Supportnya di sekitar 152. Untuk Unilever, pertanyaan Pak Jonathan, support kuat berapa ya untuk jangka waktu 1 atau 2 bulan? Cenderungan bisa mencapai level-level low Maret ya, yaitu 5275. Kemarin pun kalau kita pakai close-nya, low Maret itu di 5475, tidak jauh dari harga sekarang. Memang sih tidak menutup kemungkinan juga kalau tekanan jual masih besar gitu, bisa saja melebihi atau melampaui ke bawah daripada 5275 tersebut. 5275 selain di awal di Maret tahun lalu maksudnya, terakhir itu terjadi pada 2014. Jadi bisa menjadi low baru ya, kalau memang tekanan jual masih merendah. Memang agak sulit juga untuk menentukan support kuat di mana, dan makanya kita adjust juga ekspektasi seiring dengan pergerakan Unilever juga hariannya bagaimana, untuk konfirmasi gimana pergerakan ke depan. Tapi paling nggak tadi 5275 dulu ya. Baru next mungkin 5000, baru kita bisa bicara 5075 5000.
Terus Pak Daniel, Telkom apa masih bisa dapat dividen apabila masuk hari ini? Kita lihat. Kemudian Inco dan Medco apakah bisa masuk? Untuk Telkom belum ada pengumuman dividen sih Pak, tapi ada rencana untuk RUPS terbatas pada akhir Mei. Itu tanggal 28 Mei 2021. Baru mungkin di sana akan dibahas mengenai pembagian dividen juga. Tapi overall sekarang kalau misalnya masuk ya masih dan asumsi ditahan sampai waktu come date-nya ya mendapat hak untuk mendapatkan dividen juga. Lalu tadi Inco dan Medco ya. Inco akhirnya breakout daripada resistance di 4800-an dan sekarang menuju sekitar hampir 5000 ya. Udah tersentuh ya. Oh, malah hanya 5025 kemarin dan hari ini. Dan cenderung kalau sudah punya sih ditahan saja, apalagi average di rendah ya, maksudnya di 4000-an. Potensi seiring juga dengan penurunan yang curam pada bulan-bulan Maret April bisa saja terbayar juga gitu, karena memang juga penguatan tadi terlihat ya saham-saham komoditas metal mining cukup baik ya, dan juga performa Inco di kuartal 1 2021 juga masih terbilang baik. Resisten cenderung paling nggak sih 5000 lalu 5250. Terus Medco kalau baru mau masuk malah ya tadi nanya Inco. Cenderung tunggu koreksi sih Pak, karena atau pelan-pelan di bawah 5000 kalau misalnya tidak ada koreksi-koreksi, paling ideal mungkin memang di 4850. Kalau tidak sampai sana ya di bawah 5000 paling enggak 4950 atau 4900. Kalau Medco pergerakan bisa saja sebagai technical rebound saja, jadi dipantau dulu Pak. Konfirmasi pergerakan beberapa hari ke depan. Bergerak juga pergerakan masih di bawah MA5 dan bisa saja membentuk low baru kembali ya, sebelum mencari pergerakan bagaimana ke depan. Kecenderungan kalau misalnya ada penurunan support di 650 dan 660. Lalu resistance kalau misalnya ada pantulan lagi di 710 kurang lebih hingga 720.
Lalu pertanyaan selanjutnya, TINS, BUMI, DOIT, dan SMDR. DOIT-nya sudah dibahas, TINS kecenderungan masih baik sih pergerakan. Walaupun minus hari ini, tapi masih dalam batas wajar dan juga di atas MA5 ya. Kalau baru mau ambil posisi 1830, 1835 kurang lebih bisa dijadikan sebagai entry point ya di timah ini. Resistance kalau sudah punya harusnya ditunggu bisa menuju 2000 hingga 2000 hingga 2040 kurang lebih. MDR sangat tinggi sih kenaikannya, dan kalau sudah punya nggak ada salahnya juga untuk realisasikan profitnya dulu. Kalau baru mau masuk, baiknya tunggu koreksi paling nggak di 430 hingga 415. Padahal apakah faktor naiknya harga emas dan batu bara mempengaruhi emiten-emitennya? Tentu mempengaruhi, tapi memang kalau kenaikan sesaat mungkin jadi sentimen sesaat saja. Tapi kalau misalnya kenaikannya memang sustainable gitu ya, tentu kan meningkatkan harga jual juga daripada emiten-emiten produsennya gitu ya, atau penambangnya. Seperti kenaikan harga batu bara tentu dapat meningkatkan rata-rata harga jual emiten batu bara. Demikian juga peningkatan harga emas juga meningkatkan emiten-emiten yang bergerak di pertambangan emas atau menjual emas gitu ya. Hadis Aba, kapan bisa masuk? Cenderung jangan dilirik sih, karena pergerakan juga kurang menarik secara teknikal, dan juga volume kadang tidak terlalu liquid ya. Kecuali memang ada lonjakan yang lumayan, bolehlah untuk ikut trading dan juga trading cepat, tapi ketika tidak ada yang diramaikan, mendingan switch ke saham lain. Pak Saiful, BRI, BMRI-nya sudah dibahas tadi. Mari kita lihat Telkom. Telkom kecenderungan tertahan ya Pak, di 3150, 3140. Itu di sekitar EMA 200-nya juga. Semoga ini jadi pijakan yang kuat juga. Resistance paling mendekati yaitu di 3260. Dan pergerakan cukup baik sih. Kalau baru mau ambil posisi, manfaatkan jika ada penurunan seperti kemarin ya, hingga 3200, 3190 sebagai entry point. Ibu Tri, United Tractor. Beauty pergerakan masih sideways saja dan juga masih bergerak di atas MA20. Cukup baik sih, tapi paling nggak pergerakan masih sideways dulu dengan resistance itu paling nggak 22500 hingga 22900. Supportnya di 21500 hingga 21000. Kalau BEX dengan adanya sebagai perusahaan sehat, Pak Fadlan, coba lihat BEX-nya gimana. Memang sih masih jadi wacana aja ya, atau udah ada manajemen baru ya, atau masih dicari ya. Kalau terakhir di berita yang sempat saya baca ya, memang ingin
membentuk manajemen baru gitu ya, mentransformasi bisnisnya ya. Tapi memang transformasi seperti ini memang perlu waktu juga ya, dan juga melihat apa ya, memang kesulitan-kesulitan yang dialami Bex beberapa tahun ini, memang patut juga kita menjadi skeptis sedikit. Tapi nggak ada salahnya juga untuk menjadi jika memang melihat ada prospek yang baik untuk Bex ke depan. Tapi selama masih dalam perkataan dan belum ada apa ya, mungkin langkah-langkah konkret yang bisa diketahui, ya agak sulit juga ya untuk kita teryakinkan ada pembalikan arah di BEX gitu ya dari segi kinerja. Untuk saat ini selama ini pergerakan 80-an lah ya, 89 mentok di level tertingginya, dan hari ini 91 tertinggi ya. Cukup jadi pergerakan yang positif juga bisa jadi. Dan kalau misalnya tembus tadi 89 ke atas, memang berpotensi menuju high-nya itu di 100 ke 120, tapi ya dipakai untuk trading saja, karena juga hati-hati pergerakannya cukup volatile ya kalau kita lihat kilas baliknya. Seperti itu. Kemudian GGRM dan Real Pak Agus Tanjung. GGRM kembali membentuk low yang lebih baru dan breakdown daripada supportnya ya. Dengan demikian level sekarang juga mendekati level low bulan Maretnya dan berpotensi mencari support baru lagi ya. Bisa jadi mencapai 32.000 hingga 30.500 malah kalau misalnya terus breakdown. Tapi saat ini pantau saja dulu untuk konfirmasi ke depan beberapa candlestick lagi. Kecenderungan sih memang sektor rokok agak dijauhi, dengan juga beberapa tekanan yang ada, termasuk kenaikan harga cukai dan juga konsumsi yang agak menurun gitu ya. Ini juga menjadikan tren para perokok juga beralih kepada rokok yang lebih murah. Demikian untuk GGRM. Kalau Real gimana? Repower Asia. Mau ada pergerakan sih, masih di sekitar 50 aja. Baru IPO juga ya 2020. Pergerakannya cukup liar setelah IPO. Dan di 50 ini sejak setahun kurang lebih ya. Juni 2020. Belum kelihatan sih Pak ada pergerakan, jadi agak sulit juga untuk menilai potensi ke depannya gimana. Pak Hendra, Unilever apakah sudah bisa masuk karena sudah biggest sell kemarin dari asing? Memang juga asing udah banyak keluar di Unilever ya. Dan enggak hanya hari kemarin saja, kalau dikilas baik beberapa tahun ke belakang juga sudah lumayan asing keluar, 5 tahun terakhir 5T ya. Terus juga kemarin menjadi pemberat IHSG, di mana Asia pada hijau kemarin, tapi Unilever memberatkan pergerakan IHSG sehingga di zona merah ya, tipis minus 0,09% kemarin. Nah, kalau mau masuk atau enggak, kecenderungan memang tergantung daripada tujuannya. Unilever kalau secara tekanan, memang tekanan jual ini
belum ketahuan sampai mana ya. Tapi kalau misalnya memang punya view long term dan juga niat untuk menabung dan juga mendapatkan dividen terus gitu ya, dan tidak terlalu mengharapkan capital gain yang cepat, ya boleh aja untuk beli pelan-pelan dan apa namanya average down di Unilever. Tapi kecenderungan memang juga belinya harusnya perlahan-lahan ya, karena sedang dalam downtrend. Sebagai dividen player yang konsisten, demikian juga bisnis yang sudah dewasa ya bisa jadi pilihan untuk menabung, dan juga bagi Bapak Ibu yang memang demen untuk ini ya, menunggu dividen gitu. Tapi untuk capital gain yang cepat dan juga untuk trading yang cepat belum terlalu sih, untuk pilihannya jatuh pada Unilever. Mungkin itu Pak Henry, semoga menjawab. Bu Levi menanyakan Samel PPF dan Pepro. Same laporan keuangannya cukup baik di kuartal 1 2021, dan overall pergerakan kalau kita tarik memang masih dalam tren uptrend. MA20 biasanya jadi support yang lumayan baik seperti pergerakan saat ini. Cenderung sih kalau kami lihat masih hold ya, asumsi jika sudah punya untuk Same. Resistance di 567 atau 570-an, tapi memang pertama harus menembus 550 terlebih dahulu. Kalau baru mau masuk boleh aja untuk pelan-pelan membeli Same dengan entry mungkin di sekitar 520 525. LPPF kecenderungan bulan-bulan menjelang Lebaran atau Idul Fitri jadi berkah sendiri untuk pergerakan peritel ya. Dan memang peritel seperti LPPF, RALS banyak banyak labanya, memang lonjakan terjadi di kuartal di mana ada Lebaran di sana, yaitu di kuartal 2 ini. Dan kalau kita lihat 2020 karena waktu itu pandemi sedang itu-itunya ya, sedang PSBB dijalankan, kemudian juga peritel ini tidak mampu manfaatkan momentum Lebaran jadinya. Dan kalau sekarang kelihatannya agak lebih baik lah ya. Dan kalau sudah punya, cenderung ditahan juga. Kalau baru mau koleksi, boleh koleksi di sekitar 17.40 17.30 mungkin entry-nya ya, atau 16.80 malah jika ingin tunggu lebih lama lagi. Resistance harusnya mencoba balik lagi ke 1.800-an dan tidak menutup kemungkinan menuju 2.000. Demikian untuk LPPF. Kalau Pepro, pergerakannya sangat baik sih, beberapa hari ke belakang didukung oleh volume yang cukup tinggi juga. Tapi sayangnya volume sekarang sudah kembali lagi ke volume-volume sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan harga ada peluang untuk penurunan kembali, apalagi juga peningkatan sudah sangat tajam. Baiknya sih realisasikan dulu profitnya kalau sudah punya, dan kalau baru mau masuk cenderung belum saatnya sih untuk masuk, dan kecuali tunggu ya hingga koreksi dan kita lihat bagaimana pergerakan beberapa candlestick ke depan untuk konfirmasi. Pak Jonathan, kalau DAX bagaimana?
DAX belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2020-nya, tapi kemungkinan ada peluang memang tahun 2020 memang ada penurunan lah ya, seperti banyaknya emiten-emiten. Kalau kita lihat dari segi PI dan PBV memang sangat rendah sih DAX ini, PBV 0,3 kali saja, PI 9,8 kali. Kecenderungan memang harga masih dalam tekanan sih, dan belum ada tanda-tanda berbalik arah. Dari segi value memang cukup murah, tapi dari segi teknikal belum ada tanda-tanda berbalik arah, sehingga cukup riskan dan ada peluang penurunan kembali gitu ya. Kalau sekarang kan support di sekitar 220-an lah ya, 228, 220. Dan itu sudah terbreakdown dengan pergerakan kurang lebih 1, 2, 3, 4 hari terakhir ini. Pergerakan sudah di bawah 220 dan cenderung menguji 200 ya, 200 pas. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada peluang penurunan, dan baiknya kita pantau dulu sih sampai turun kemana, baru kita baru boleh kita lirik lagi dan memosisikannya di kita masuk di level berapa gitu ya. Tapi ya masih untuk dipantau lagi ke depan seperti itu. Dari segi value lumayan, masih menarik. Begitu Pak Jonathan, mungkin semoga menjawab. Dan pas juga nih, sudah hampir 30 menit setelah pembukaan. IHSG masih minus tipis ya, 0,05%. Padahal pergerakan sempat meloncat ke 5994, tapi penguatan semakin terkikis ya, dan sekarang hanya 0,1% saja. Ya, overall memang penguatan ini masih terbatas dan inline dengan ekspektasi kita tadi di awal webinar, dan juga memang sejalan dengan mayoritas ya indeks saham di global didorong oleh ekspektasi data tenaga kerja AS ya, yang dirilis nanti malam atau nanti malam sih, atau pagi di waktu sana, yang lebih baik ya, diekspektasikan lebih baik keluar datanya. Dan berhubung tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan Pak Jonathan menjadi pertanyaan penutup perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 10, dan kita masih ada tanggal 11 ya, sebelum cuti bersama Idul Fitri tanggal 12, 13, 14. Dan sampai jumpa lagi di hari Senin. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi. Kami undur diri dulu, kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.